Dia tuh berfokus bagaimana sih cara sistemnya itu bakalan bekerja nantinya secara efisien dan efektif. Fokus pada proses itu gimana sih untuk mencapai hasil akhir dengan Hai semuanya, selamat datang kembali di Admi Syarif Institute segmen BBM Bincang-Bincang Mahasiswa. Tabikun. Oke, jadi kembali lagi nih di podcast kita, dan hari ini aku ngebawain bintang tamu spesial dari jurusan yang kita penasaran banget pastinya. Kita bakal bahas tentang dunia perkuliahan anak teknik industri. Gitu. Boleh dong dikenalin namanya siapa, dari jurusan apa, angkatannya berapa, dan dari Universitas mana? Hai semua, kenalin, Hai. nama aku Mutiara Alfisher dari program studi teknik industri dari Institut Teknologi Sumatera angkatan 25. Oke, Hai salam Putih. semua, salam Deborah. Salam kenal. Jadi ini dari teknik industri Iya ya? betul banget. Sebenarnya mungkin udah sering banget sih orang-orang tahu teknik industri, tapi Iya. teknik industri itu apa sih? Kuliahnya ngapain aja? Jadi teknik industri itu ya Dev, adalah jembatan antara engineering tuh tekniknya sama manajemen bagian bisnis. Kalau misalnya kamu tahu teknik mesin tuh, Iya. nah itu kan cuma menjalankan mesinnya tuh gimana, terus teknik sipil Bener. Iya. itu tuh nanti gimana bangunannya bakalan kokoh. Nah kalau teknik industri itu ya Dev, dia tuh berfokus bagaimana sih cara sistemnya itu bakalan bekerja nantinya secara efisien dan efektif. Wow, mantap banget Iya. sih penjelasannya. Kamu tahu nggak perbedaan efektif dan efisien? Boleh tuh dijelasin. Kalau efektif itu dia tuh berfokus pada hasil akhirnya aja. Oke, iya. Cuman kalau efisien itu dia berfokus pada prosesnya tuh gimana sih untuk mencapai hasil akhir dengan menghemat biaya, terus waktu dan energi gitu secara minimal mungkin. Oke, jadi tuh kalian memang fokusnya tuh ke situ ya. Mm-mm, Berarti kalau tuh betul. nggak cuma memaksimalkan hasil akhirnya yang bagus, tapi bagaimana proses itu tuh mengeluarkan mungkin biaya ya, Iya. biaya murah tapi sangat worth it gitu. Iya, betul Aku banget. setuju banget sih. Itu keren banget, kamu memahami banget jurusan yang memang kamu pengen gitu. Iya, Tapi jujur. kira-kira pas kamu masuk ke teknik industri ini, itu memang jurusan yang memang kamu pengen banget dari awal, atau kamu tuh ada another pilihan gitu? Nih ya jujur nih dari aku. Iya, jujur. Dari kelas 10 tuh kan udah mulai nyari-nyari ya. Oh iya, apa sih yang kan cocok sih. sama aku kan. Terus aku tuh pengen nyarinya tuh yang enggak hitungan 24/7 gitu loh, yang enggak Oke. pusing Iya, hitung-hitungan iya. ya. Aku langsung nyari-nyari, tapi aku tuh pengen jadi mbak-mbak teknik gitu. Oke, pengen jadi si mbak-mbak teknik Mbak-mbak itu. teknik. Oke. Jadi yang cocok apa ya? Mm-mm. Tapi nggak hitung-hitungannya banyak, langsung ketemu nih teknik industri. Oke, berarti kamu emang udah mulai matengin lah ya dari Iya. SMA. Keren sih, kamu punya tujuan yang jelas. Betul. Setuju. Dan kamu dari jalur UTBK, UTBK. SNBLT. Banyak tuh ya Iya. yang harus dipelajari. Karena menurut aku memang anak-anak UTBK ini kan harus banyak dipelajari nih, karena Iya, mereka benar jalur banget. tes. Mana sedikit cerita ya, Boleh aku tuh ceritain. pas UTBK tuh belajar itu bener-bener mepet juga guys. Terus kayak gak les kan kalau orang-orang les ya. Otodidak Aku berarti ya. gak les, terus belajarnya tuh tiap hari keluar, gak di rumah, karena kalau aku di rumah belajarnya tuh kebanyakan tidur. Oh, berarti kamu tuh tipikal orang yang kalau belajar itu maunya di luar rumah ya? Iya, walaupun sendiri juga nggak apa-apa kalau aku sih deh. Oke, kayak bukan work Me sih. time, Iya. tapi belajar tuh bisa lah ya. Dari kafe gitu Iya, ya. kalau ngabisin duit. Iya, tapi kan worth it tuh Iya, worth it belajar lah, dan terima. keterima di teknik industri sesuai dengan major yang kamu pengen dari Iya, awal. setuju. Tapi pas kamu masuk ke teknik industri nih, Hmm. kira-kira tuh sebelum kamu masuk, kamu tuh ada ekspektasi nggak sih? Kayak kira-kira ekspektasinya apa nih? Terus sama ternyata pas kamu masuk, kok beda ya sama ekspektasi aku? Iya. Gitu. Ada nggak? Boleh diceritain dong. Kalau aku ya, awal aku tuh mikir teknik industri ini kayak banyak aksinya gitu loh secara langsung, nggak yang teori doang. Kayak kalau teknik sipil tuh tiap hari kan dia ngelaprak, Iya, terus iya. ada project. Mm-mm. Nah kalau industri itu ternyata enggak guys, Oh, iya? masih nyantai banget. Mm-mm. Jujur semester awal nyantai ya. Mm-mm. Kalau semester akhir tuh
tahu kayaknya kedebuk banget nih, lapaknya banyak. Tapi mungkin agak aduh tapi tetap bisa dijalani. Aduh jalannya nggak ya? Kelewatan juga guys. Bisa kok. Ih seru sih sebenarnya ya teknik industri ini. Banget. Tetap jadi kamu karena emang ini major yang kamu pengen, jadi kamu enjoy dong kuliahnya pasti. Iya dong, apalagi ditemenin sama temen-temen yang kayak keluarga guys. Oh, Di gitu. industri itu pertemanannya jujur enak banget. Kayak saling ngerangkul. Sedikit cerita ya, kemarin tuh kan anak industri habis kehilangan motor nih. Oh iya? Iya, Ya jujur ampun. waspada ya guys, soalnya musim-musim kehilangan motor ya kayaknya ya. Benar. Dan itu anak industri satu angkatan tuh langsung nge-share di snapgram mereka kayak kehilangan motor kan solid banget ya. Iya. Itu sih kekeluargaan. Tapi akhirnya ketemu nggak tuh motornya? Ketemu Alhamdulillah. Masih rezeki. Iya. Karena memang sebenarnya untuk parkir motor sih ya, Iya. memang lagi rawan gitu juga, makanya memang udah dihimbau-himbau sih untuk parkir tuh jangan parkir liar. Ya, Jangan lupa dikunci lah ya. benar, kuncinya tuh kunci double. Iya betul. Kalau enggak ya kebablasan lah hilang motor. Iya, benar, itu memang harus kita juga dari tanggung jawab dari kita sendiri lah, mengakali bagaimana caranya supaya motor itu nggak hilang. Iya betul banget. Jadi kita udah masuk motor nih. Tapi Jauh untuk ya. teknik industri sendiri kan aku sering baca banget nih stereotip anak teknik. Secara Secara general lah, ya. my family, my team kayaknya teknik itu ya. Tapi bener gak sih Bener. di teknik industri tuh kayak begitu orang-orangnya? Jujur iya sih Dep. Soalnya dia tuh kayak orang-orangnya tuh kalau kita kesusahan nih, mereka tuh kayak saling ngerangkul. Jadi kayak bener ya, teknik itu kekeluargaannya kuat banget. Enggak yang ada senioritas tuh nggak ada guys. Oke, alhamdulillah. kalau Iya, begitu. alhamdulillah kalau gitu. Terus di teknik industri ini orang-orangnya tuh kayak lebih dominan cowok apa cewek? Karena kan biasanya tuh kan di teknik itu biasanya cowok Iya, ya. betul. Kalau di teknik industri ini ya kebanyakan cewek sih. Oh iya? Karena tekniknya tuh yang nggak teknik banget gitu loh. Dia tuh mempelajarinya banyak banget. Iya. Ya kan? Aku pikir kayak teknik nih kayak banyak cowok deh. Jadi kayak kurang, aku kan dari pengalaman aku SMA khusus perempuan. Oh gitu, jadi Iya. kamu kalau SMA khusus perempuan apa tuh namanya? Aku lupa deh. Bukan pondok sih ya, tapi dia lebih ke yang pulang pergi boarding school. Oh gitu. Gitu lah ya. Ada kok guys sekolahnya di Kartini. Oh iya. Ya kan ya. Lanjut. Nah itu tuh berarti kayak di teknik industri ini banyak lah ya cewek cowok ada, maksudnya tuh lebih dominan cewek berarti. Iya, ya? lebih dominan cewek. Lebih ke yang cewek 60, cowok berapa ya? Pokoknya 40 dong kalau 60. oh iya ya. Enggak dong, kan dari 140 60%. orang 60%-nya cewek, 40% baru cowok. Cowok. Tapi seru gak kuliah di teknik industri? Seru banget sih. Jujur aku nge-recommended banget. Oh di iya industri. gitu. Karena aku tuh nggak boleh ngerantau deh. Oh gitu. Jadi aku milih teknik industri ITERA. Kayak wah ini cocok nih buat aku nih. Iya. Apalagi ITERA tuh kan PTN ya. Iya. Iya kan? Dan juga ITERA tuh PTN yang udah mulai naik banget nih. Iya. Lagi naik-naiknya nih. Kejar-kejaran ya sama Unila kayaknya. Tapi kan mereka punya fokusnya masing-masing lah. Iya, betul. Universitas dan institut itu menurut aku nggak bisa dibandingin nih kayaknya. Pasti punya kelebihan dan kekurangan. Benar. Kalau misalkan universitas itu kan secara general. Karena aku Iya. sendiri anak Unila guys. Aku anak Unila. Jadi kalau misalkan universitas itu kan pasti sosko, Iya, saintek, betul. semua itu ada gitu. Kalau misalkan Institut Teknologi Sumatera pasti fokusnya ke saintek. Iya, Institut iya. namanya. Semua tuh bagus guys, karena memang di Lampung ini itu ITERA dan Unila tuh banyak banget loh yang Iya. peminatnya, banyak banget setiap tahun gitu. Apalagi mereka udah tuh PTN ya. Iya, PTN, dan itu udah Iya. mulai masuk ranking-rankingan gitu loh. Bahkan Iya. beberapa jurusannya tuh ada yang udah dapet sertifikat internasional, bayangin. Keren banget sih itu jujur. Makanya jadi kayak kalau misalkan kamu mau ngerantau juga itu kayak kita tuh udah punya PTN yang bagus loh di Iya. Bandar Lampung. Iya kan? Sayang banget kalau kita nggak masuk, apalagi kita anak Lampung itu sendiri. Oh anak Lampung. Iya, Lampung. Terus abis itu berarti pas kamu udah ada, kamu sesuai lah ekspektasi kamu. Tapi ada nggak beberapa poin yang pas kamu masuk ke teknik industri nih, ekspektasi kamu begini tapi ternyata kok nggak sesuai ekspektasi aku ya gitu. Ada Iya. nggak yang mungkin beberapa poin yang kamu rasain seperti itu? Ada deh. Apa tuh? Contohnya tuh kayak aku kan pilihan kedua aku teknik sipil. Oke. Kenapa aku pengen teknik sipil itu karena teknik sipil banyak langsung turun aksi.
Nah aku orangnya nggak bisa diam. Oh, kamu pengennya tuh pergi Iya, pergi ngerjain apa kayak gitu-gitu, bukan yang teori gitu. Tapi emang semua tuh butuh teori sih. Benar. Tapi kalau teknik sipil tuh kan langsung ke yang turun aksi gitu loh, Iya, kayak buat benar. aspal berapa banding berapa aspal gitu. Jadi aku mikir kayak, oh nyantai ya ternyata industri. Aku tuh pengennya sat gitu. Gitu. Iya betul. Tapi kalau di teknik industri itu berarti lebih banyak teori atau turun lapangan tuh atau kerja kelompok? Kalau untuk semester awal mungkin masih teori ya. Iya, tapi mungkin nanti lah ya, step by semester step. 3, semester 4 ke atas ya tahu ya kita ya. Iya, siapa tahu nanti semester 3 masuk semester 4 karena ini kan udah mau semester 2 akhir nih ya, udah semester 2 akhir malah. Betul. Mungkin semester 3 dan 4 kamu banyak keluarnya nih, ntar sampai capek sendiri loh. Ya pusing-pusingnya semester 3. Iya, benar. Tapi memang di teknik ini ya pasti banyak sih turun-turunnya ya, turun lapangannya. Cuman memang ya pasti kita butuh pelajaran pertama itu teori pasti. Iya, kita tuh harus berpegang sama teori banget. Iya, karena kita kalau nggak bisa kerja kalau misalnya kita nggak ada teorinya, guys. bener banget. Walaupun ujung-ujungnya kita menerapkan di lapangan, tapi secara teorinya nggak ada bagaimana dong? Iya, gimana kita mau ngerjain ya? Tapi kira-kira untuk masuk ke teknik industri ini ada nggak sih menurut kamu skill spesifik nih yang harus mereka punya untuk masuk ke teknik industri? Skill spesifik teknik industri itu ya guys, sebenarnya kalau misalnya kita lulusan dari teknik industri nih deh, bukan cuma dapat gelar ST-nya doang. ST guys. Tapi kita tuh super power itu dapat banyak skill dari teknik industri gitu loh nanti belajar. Kayak yang pertama kita tuh bakal belajar analisis sistem terintegrasi dan optimasi. Itu tuh kita belajar bagaimana sih caranya pabrik ini menghasilkan barang sebanyak mungkin tapi dengan biaya seminimal mungkin. Itu deh. Terus selanjutnya kita juga belajar tentang apa namanya? Supply chain management. Apa tuh? Manajemen rantai pasok. Itu tuh kita belajar menganalisis tuh ya, mengatur aliran dari barang mentah nih Dep menjadi barang jadi sampai ke konsumennya. Terus kita juga belajar tentang ergonomi dan K3 loh. Apa itu? Ergonomi dan K3 itu kita belajar kayak kita merancang fasilitas yang nyaman dan aman untuk para pekerja. Itu skill yang bakal kita kuasain sih kalau di teknik industri. Berarti untuk masuk ke teknik industri itu kalau dari aku lihat pasti critical thinking-nya harus banget jalan. ya. Problem solving-nya juga. Bener. Jadi kalau untuk misalkan nih ada yang mau masuk ke teknik industri, pasti dia tuh harus mulai belajar ya, jangan malas baca. Iya, betul. Malas searching dari gitu. Sekarang ya udah mulai dicicil kayaknya. Apalagi teknik industri itu banyak banget kerja kelompoknya deh. Oh gitu. Iya. Jadi kayak kita juga harus ngelatih mental kita ya kalau kerja sama tim yang baik gitu loh. Jadi kayak Iya, aku ngerti maksud kamu. Jadi kayak karena kan juga kerja sama tim harus bertukar opini ya. Nggak bisa kerja sendiri gitu. Mungkin kayak kalau kamu, aku ada ide begini, tapi kalau teman kamu ada ide begini, jadi kan harus rembukan tuh mana yang lebih baik. Setuju. Ajuin aja argumennya, soalnya nggak ada argumen yang salah. Iya, semua argumen tuh benar, tapi gimana cara mengapply ke lapangannya. Iya, sih. betul. Terus kan tadi udah di-spill banyak nih, sebenarnya udah masuk banyak sih kita. Iya. Nah, pas selama kamu kuliah nih di teknik industri, ada nggak sih kayak tugas yang kamu banggain? Iya, aku bangga deh aku bisa kerjain ini. Ada nggak? Ada dong. Tugas aku tuh kalau di Tera tuh kan ada yang namanya TPB ya deh. TPB itu adalah tahap apa terlupa lagi. Tahap paling tahap TPB itu tahap persiapan bersama. Tapi biasanya kalau tingkat bilang tuh tahap paling bahagia. Karena masih santai-santai gitu sih. Oh, begitu. Jadi diubah-ubah ya singkatannya. Padahal nggak sebahagia itu juga sih. Nah itu tuh masih kayak belajar mata kuliah biasa sih kayak MTK. Oh, yang kayak kita pelajarin pas SMA. Iya, biologi, kimia tuh guys, santai. Cuman ada satu matkul itu tuh udah matkul prodi. Apa tuh? Nah aku tuh kemarin namanya tuh PTI. Apa tuh PTI? PTI itu adalah pengenalan pengantar teknik industri. Oke, biar nggak kaget ya di masuk pengantar teknik industri.
Di situ tuh aku ada tugas. Apa tuh? Tugas itu tugas kelompok guys. Tugas itu tugas Besar. Oke. Jadi kita tuh ngambil judul analisis tata letak kantin rumah kayu yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Oh lah, rumah kayu. Iya. Itu ada di Institut Teknologi Sumatera. Iya, ada di dalamnya guys. Itu tuh kantin gitu deh. Oh lah. Jadi kayak kantin umum gitu. Jadi kita kayak mempelajari kayak mana sih nanti tuh sistemnya. Terus kita menganalisis apakah jarak dari tempat duduk dengan tempat duduk yang lainnya itu bisa untuk mobilisasi keluar masuk. Terus kita lihat antriannya. Terus apakah tenannya rapi. Bener. Iya Aku kan? setuju sih, karena itu memang penting banget ya. Bayangin kalau misalnya acak-acakan terus gak ada lampu gimana? Nyaman kah? Enggak kan? Iya, pasti kalian make sure kalau misalkan itu secara tempat, infrastruktur dan semuanya itu rapi dan nyaman untuk Iya. konsumen ya. Iya betul banget. Tapi kira-kira rumah kayu Itara tuh bisa nggak sih dimasukin sama orang umum gitu, misalkan aku gitu? Bisa dong, itu kan kantin umum soalnya. Hmm. Soalnya itu kayak di Itara tuh ada 2 kantin deh. Oh, Namanya iya, betul. satu kantin rumah kayu sama satunya BKL. BKL apa? BKL. Hai. BKL. Pokoknya BKL tuh salah satu kantin selain di rumah kayu itu lah Iya, ya. betul. Boleh. Apa tuh BKL? Terus BKL itu di bagian mananya? Kalau rumah kayu itu di mana? Kalau rumah kayu itu dia deket di gedung kuliah umum 1. Kalau Oke. di BKL tuh dia deket pintu masuk Institut Teknologi Sumatera. Mungkin boleh di take notes ya buat anak Iya, adik-adik, buat teman-teman di rumah kalau misalkan nanti masuk ke Itara atau Iya. main ke Itara boleh tuh samperin kantinnya terus makan-makan di situ. Ya BKL tuh makanannya lebih murah sih daripada BKL. Lebih enak kan. Tapi enak semua kok, aman aja. Jadi karena itu kan dua-duanya itu kantin umum ya. Iya, kantin Berarti sering umum. banget dong kalian ketemu sama teman-teman dari jurusan lain. Iya Kan dong. seru. Apalagi sebelum itu kan kita ada kayak PPLK gitu kan. Iya, iya. Kayak program pengenalan lingkungan kampus. Mm-mm. Nah itu tuh kita banyak banget tuh teman-teman kelompok kayak sering ketemu. Udah lama nggak say hi kan. Pas ketemu kayak ih seneng banget ketemu mereka lagi. Seru sih liatnya, apalagi kalian tuh juga karena aku lihat tadi tuh ada di semester 1 ya TPB-nya. Jadi kalian pasti ketemu sama jurusan-jurusan lain Iya, dong. karena Itu satu seru kelas banget. itu beda-beda prodi gitu loh deh. Jadi kalian tuh bondingnya nggak cuma sama teman angkatan kalian, Iya, betul tapi banget. sama teman-teman yang lain, jurusan lain. Iya. Seru banget. Kalau aku kemarin TPB tuh satu kelas sama anak RIA. RIA itu apa? Rekayasa Instrumenasi dan Otomasi. Aku kurang tahu itu. Itu tuh jujur kayak jurusannya tuh hampir selinear sama teknik industri juga sih deh, sama teknik elektro juga. Mungkin boleh deh ya salah satu anak itu kita undang. Iya boleh banget. Iya, boleh banget. Aku juga penasaran nih. Mungkin Iya. teman-teman di rumah juga pada penasaran ya. Itu kira-kira belajarnya apa sih? Boleh. Terus habis itu tadi kita udah masuk nih ya kan. Kalau tadi udah bahas TPB, astagfirullah TPB. Iya. Terus juga udah bahas nih orang-orangnya kayak gimana. Iya, betul Tapi banget. kamu tuh ada nggak sih biasanya nih ya Biasanya. jurusan tuh kan biasa ada stereotype ya tuh. Iya. Ada nggak stereotype jurusan anak teknik industri? Kan biasa tuh kan kayak kamu jurusan apa? Aku jurusan teknik industri. Oh yang itu ya? Iya. Nah, apa tuh? Jujur di teknik industri itu biasanya disebutnya teknik gado-gado. Gado-gado. Iya, padahal gak gado-gado kok guys, karena kenapa disebut itu karena teknik industri ini belajarnya tuh multidisiplin gitu loh. Jadi dia tuh berfokus pada perancangan, terus perbaikan, dan instalasi sistem gitu. Makanya yang kata aku bilang tadi, kalau teknik mesin kan dia berfokus pada mesin. Terus kalau teknik sipil sama bangunannya. Nah kalau industri tuh sama sistem terintegrasinya. Iya, jadi kayak sebenarnya tuh kalian tuh banyak juga fokusnya kan. Iya. Tapi masih satu lingkup yang namanya industri. Iya gitu. betul banget. Apalagi kalau di Sumatera itu kan potensi industrinya banyak ya. Aku Iya, setuju juga. sih. Coba kasih contoh deh. Soalnya industri pertanian, apa perkebunan, manufaktur, bahkan kita pun bisa kerja di startup juga. Gitu. Iya. Kalau bagian perindustrinya tuh daerah Pancang tuh banyak ya. Iya, kan? setuju. Jadi kayak luas sih cakupannya. Iya, menurut aku tuh dari industri sektor pertanian itu juga luas banget karena Iya. jujur ya Lampung itu kaya banget loh dari Iya, pertanian, terus dari mungkin pariwisatanya juga, cuma memang mungkin kurang dimaksimalkan. Iya, kalau misalnya lebih dikembangkan mungkin
ini banget ya guys. Iya, setuju. Aku berharapnya dari lulusan teknik industri nanti. Sepakat, pendapat. Iya, dan juga bekerja sama lah ya dengan jurusan-jurusan lain untuk Iya, memaksimalkan industri lampu, Iya, terus banget. pariwisata, sektor pertanian dan lain sebagainya. Setuju. Dan memang kan kita ini kan bahasanya Gen Z ya. Iya. Jadi nanti masa depan tuh dipegang sama kita pastinya. harus lebih bagus dong. Iya harusnya dong, ya. kita harus bisa majuin Lampung lah ya. Kan zaman tuh semakin modern ya. Bener, tapi kita juga harus menurut aku Van, untuk Iya kan? kan kayak apa ya bahasanya tuh kayak Lampung ini semakin modern, tapi Iya. kita tidak meninggalkan ciri khas Lampungnya Betul itu. banget, Bener. setuju banget. Apalagi kan kita nih akamsi ya berdua ya. Aku juga anak Bandar Lampung nih kebetulan. iya? Aku Bandar Lampung, Dari aku mana? Bandar Lampung. Aku dari Gedung Air. Oh, I see. Itu berarti di Tanjung Karang Barat. Iya tahu. Kalau kamu sendiri? Aku di daerah Sukabumi. Sukabumi agak jauh ya, say dari Tapi sini. deket sama Kalau dari daerah. sana dekat, tapi kalau Iya. dari sini agak jauh. Betul banget. Makanya jadi karena kita anak kampung sini bahasanya ya, anak Bandar Lampung, kenapa enggak kalau misalkan kita itu ngelestariin budaya kita tapi juga Mempertahankan ini. benar. Terus tadi udah banyak yang sebenarnya yang kita bahas Iya, nih. betul banget. Tapi untuk menurut kamu nih, untuk adik-adik tuh apa yang harus dipersiapin sih? Kita belum bahas nih, kita belum masuk ke teknik industrinya. Tapi coba kita bahas apa yang harus mereka persiapin untuk masuk ke perkuliahan. Yang harus kalian persiapin di kuliah tuh belajar buat UTBK itu sih guys. Sama buat ini kalian, apa sih namanya? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Lagi. Apa tuh? Passion. Iya Passion dong, pasti. kalian. Kalau bisa milih jurusan itu dari hati guys. Dari hati. Ikutin dari hati, soalnya yang ngejalanin itu nanti kita, Bener. bukan orang lain. Jadi Bisa. kalau mulai dicari dari sekarang sih harusnya bisa ya. Nyantai boleh tapi jangan terlalu santai. Benar. Hidup itu dinikmati, Iya. tapi jangan kenikmatan. Bener. Waduh. Boleh dinikmatin, tapi jangan sampai kalian tuh terlena sama fokus tujuan awal Iya, betul kalian. banget. Setuju sih. Emang tapi bener sih Dad, masa kuliah tuh bakalan kangen banget sama masa SMA. Aku setuju. Iya kan? Kita kayak school sick ya namanya Iya ya. kan? Bukan Sama homesick. Kalau school homesick sick. kan kita akan Iya. sih ya. Sebenarnya tuh kalau emang SMA itu nikmatilah masa SMA ya. Iya. Perkuliahan tuh sebenarnya boleh dinikmati tapi juga harus fokus. Iya, betul banget. Karena kuliah itu yang utama gitu. Jangan terlalu santai deh pokoknya. Bener, apalagi teknik. Apalagi masih teknik juga, Hmm. teknik kedokteran mungkin ya. Iya, tapi kayak memang semua jurusan sih harus ya. Iya. Harus diutamakan, perkuliahan terus diutamakan, jangan Betul sampai banget. kamu tuh mengutamakan yang lain selain kuliah kamu. Iya. Jujur aku ya Dad, aku tuh nggak masuk eligible. Oh ya? Iya. Aku juga kok. Tapi kan kita berusaha ya di UTBK. Iya, ya. benar. Bener-bener kayak nggak gaulin ngecewain deh kali ini. Benar. Jadi kayak baru gak masuk eligible aja putus asa gimana dong? Iya kan? Jujur aku pas ngebuka tuh kan jam 3 ya. Iya. Aku tuh nggak berani ngebuka. Kayak terus tiba-tiba di grup kayak ayo buka gitu. Aku udah siap-siap mau sholat asar tuh. Iya. Ujung-ujungnya buka dulu baru sholat asar. Sholat asar sih menangis ya? Enggak dong, Oh, kan enggak. terima alhamdulillah. Sambil senyum-senyum kayak sholat asar. Iya. Tapi aku juga tahu pas UTBK itu aku beneran jam 3 pas aku buka. Oh iya. Iya, penasaran itu kita. Penasaran, maaf ya aku tuh gak bisa yang menunggu buka Iya kan? gak sabaran orangnya. Untungnya Untung Iya, keterima keluar barcode. dong, Alhamdulillah langsung banget. one shot lagi pilihan pertama. lu yang pertama, lu tahu? Iya, aku pilihan pertamanya komunikasi. Aku emang mau Wow. ilmu komunikasi guys. Bagus. Aku juga launch. One shot, alhamdulillah kalau begitu Yang ya. pertama lagi. Hmm, Jangan lupa pokoknya belajar guys, karena UTBK tuh gak segampang itu sih. iya, apalagi juga semakin tahun kan semakin banyak tantangan dan Iya, perubahan betul. pendidikan tuh pasti makin berkembang dan berubah ya. Dulu banget. Iya, walaupun itu sebenarnya mungkin pas kita kan angkatan 25 ya, kamu Iya. angkatan 25, aku udah angkatan 25. Jadi kayak angkatan-angkatan 26 itu bertanya lah kepada kita, Iya. kayak Kak, bagaimana caranya gitu. Iya. Tapi pendidikan tuh semakin berkembang, bahkan yang kayak kita tuh tahun terakhir kayaknya Mm. UTBK dan tes UTBK Iya yang kan? ada soshum yang di IPS-nya ya. Kayak semakin ke zaman kayak semakin tinggi juga gak sih? Iya benar, karena kan persaingan tuh semakin ketat ya, semakin betul ketat, banget. persaingan yang semakin ketat, terus juga orang yang masuk juga banyak pastinya. Selalu tahu makin banyak. Benar, makanya itu memang harus dipersiapin secara matang ya. Kalau di
aku kan punya TikTok ya Dev ya. Mm-mm. Nah itu tuh di permintaan pesannya tuh kayak banyak banget Kak, masuk industri gimana gini-gini ya. Gak apa-apa guys, tanya aja. Boleh. Kalau kalian juga bingung boleh tanyain di Instagram @Syarif Institute. Betul. Itu. Boleh banget. Terus juga kalau kalian mungkin mau masuk ITERA tapi berbeda jurusan ya itu tetap boleh aja harus banget. dipersiapin. Kalau di ITERA tuh ada jalur masuknya apa aja sih selain SNBP SNBT? Ada jalur masuknya tuh lewat mandiri. Oh, mandiri. SNMPTN Barat, terus ada SMT itu kayak SMT. pokoknya ada 2 lah ya. Iya. Terus itu IP-nya juga luar biasa, lumayan lah ya, namanya IP. Bener. Tapi kan bisa cari beasiswa. Iya, beasiswa banyak loh guys, mulai dicari dari sekarang. Sebenarnya kalau beasiswa tuh kayaknya cari dari sebelum kuliah sih. Iya kan? Iya, bener. Apalagi sekarang kan kita tuh udah difasilitasi namanya KIPK ya. Iya. KIPK. Terus kalau kalian nggak keterima KIPK ya don't worry, karena banyak banget jalur-jalur Iya, betul beasiswa. banget. Cari-cari aja dari sekarang guys. Bener, jadi kayak juga diaktif-aktifin ya kuliahnya Iya. ya. Karena aku jujur semester 1 itu kan banyak sih yang mau jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Nah, kalau aku jujur aku pengennya tuh yang aktif banget gitu ya. Iya, Aku iya, sampai iya. ngikutin organisasi yang namanya Nusantara. Nusantara, apa tuh Iya. Nusantara? Nusantara itu dia di bawah naungan PMB. PMB itu Itu. penerimaan mahasiswa Penerimaan mahasiswa baru. Jadi kayak misalnya ada IOH, ITERA Open House. Nah, itu tuh bener-bener aku awal tahu ITERA tuh gara-gara ITERA Open House lah. Seru banget. ITERA Open House tuh ngapain sih Kak? Jadi kayak ITERA Open House itu kayak kita datang ke ITERA terus kayak banyak itu loh pengenalan prodinya yang diadain sama ITERA. Jujur pas awal SMA tuh aku kan masih bingung banget ya mau masuk mana. Jadi Iya. acara ITERA, acara Unila tuh aku datengin semua deh. seru banget. Ingat gak ya? Iya. Ada acara di Unila tuh apa ya namanya? Yang di GSG kan? Iya. Itu aku ikutin juga tuh kayak Iya. teknik sipil bagus nih kan. Terus Nusantara tuh juga kayak ITERA Goes to School. Oh iya. Jadi dia kayaknya ke- pernah lihat sih. Iya kan? Iya. Dia tuh ke sekolah-sekolah yang kenalin ITERA gitu. Terus jadi panitia UTBK, panitia mandiri tuh di bawah Nusantara semua. Seru sih sebenarnya, seru banget. Apalagi tadi yang kamu bilang ITERA Goes to School. Iya. Ya itu menurut aku memang harus dikembangin dan harus tetap ya ITERA Goes to School Iya kan? itu. Karena kan kenapa lebih dalam ya bisa dibilang. ke teman-teman yang di Bandar Lampung, sekolah-sekolah di Bandar Lampung bahkan Iya. yang di pelosok-pelosok sih. Setuju sih. Kita tuh kemarin sampai Kalianda, Iya. Kalianda Metro Pringsewu. Seru banget sih. Boleh kalian kan namanya ITERA tuh, itu teknologi Sumatera. Jadi kayak semoga mungkin kedepannya kalian bisa di Sumatera tuh kalian kelilingin sekolah-sekolahnya. Iya, semoga ya, amin. Amin. Semakin jauh. Setuju. Karena slogan Nusantara tuh mengudara ya. mengudara. Ya, mengudara. Jadi sejauh mungkin ya kita mengudaranya. Benar, tapi jangan lupa juga tuh di Lampung ini kan masih banyak banget ya tempat-tempat yang Iya. mungkin mereka tuh terbatas lah untuk pendidikan. Iya, Itu betul bisa banget. tuh guys, kasih masukan bisa Iya. kalian ke situ-situ. Oke, list. Di list di Masuk. Teknote, seru banget. Kasih pesan-pesan dong, pesan-pesan untuk teman-teman supaya mereka tuh apa yang harus mereka persiapin supaya mereka tuh yakin sama jurusan teknik industri untuk perkuliahan mereka. Oke guys, kalau kesan pesan aku sih ya, kalian tuh harus mempersiapkan dari sekarang. Terus mulai belajar TBK, makanya jangan terlalu nyantai. Terus cari sesuai passion kalian lah, jangan ikut-ikutan. Kalau Benar, belajar. jangan FOMO lah Jangan FOMO, soalnya yang dijalanin bukan teman orang lain, kalian, bukan orang tua kalian tapi kalian tapi sendiri. diri kalian. Benar. Bayangin kalau tiba-tiba kalian nyesel masuk situ. Siapa yang mau kalian salahin? Gak mungkin kalian salahin orang tua kalian Karena ya. kan itu pilihan kalian sendiri. Betul. Terus untuk masuk teknik industri itu walaupun nggak hitung-hitungan 22/7 tapi tetap ada kok. Iya. Tetap ada hitungan, terus critical thinking, problem solving, semuanya tuh ada di industri. Sama di industri tuh ini kerjanya luas banget sih, prospek kerjanya. Karena dia tuh bisa ke perbankan, logistik, manufaktur, ke startup juga bisa. Makanya itu aku milih teknik industri. Seru banget. Udah banyak banget nih yang aku lihat, aku Iya.
tahu, bahkan yang dari awalnya tuh aku nggak tahu soal teknik industri, aku jadi tahu loh. Nah, terus nih. Aku kurang mengeksplor, makanya ini guys, segmen BBM ini penting banget ya. Setuju. Dengan ada segmen BBM ini untuk teman-teman di Lampung dan di luar Lampung jadi tahu nih, jadi kenal sama jurusan-jurusan, Iya, benar jurusan banget. perkuliahan. Makasih banyak ya. Makasih juga deh. Karena kamu udah mengisi episode kita pada hari ini. Banyak banget insight-insight baru yang aku terima. Dan pastinya untuk teman-teman di rumah jangan ragu ya. Iya betul. Ada jurusan yang pengen kalian masukin di perkuliahan. Senang banget, banyak banget nih. Kita udah bahas banyak banget nih. jujur. Sama ini cantik banget guys. Aduh. Terima kasih banyak ya. Iya. Terima kasih juga teman-teman di rumah yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yeay. See you di Dadah. episode selanjutnya. Bye bye.